Itu kemana-mana. Ayo, kalian lagi ngapain? Siapa ya? Saya tuh kayak museum ini. Museum? Ya, ini museum seorang budaya, Mas. Ini ada museum? Wah, kayaknya kita kesasar. Aduh, kesasar. Daripada kesasar lagi, mungkin saya antar buat keliling. Boleh ya, Pak? Oke, mari silakan semua. Sebenarnya yang menentukan di sini sebenarnya kalau kita dipresentasikan sebagai pemandu ya, dia itu membantu para pengunjung yang datang mengunjungi, kita bantu mereka, kita layani, kita sebagai orang timur kita layani mereka, menyampaikan informasi termasuk apa yang mereka butuhkan. Seandainya ada kesulitan tidak tahu, bisa ditanyakan pada pemandu atau terkait yang ada di museum seperti apa benda yang bisa bicara. Mungkin nanti setelah kita akan menjelaskan seperti itu. Jadi kita melayani saja bagi mereka yang membutuhkan informasi tambahan, walaupun dari masing-masing ruangan, masing-masing koleksi sudah ada label tersedia di sana, tapi kompleks yang kita munculkan kan tidak selengkap apa yang bisa kita benda itu sendiri, sehingga informasi kita tambah secara berbicara untuk melengkapi label yang sudah ada, karena memang dalam bentuk penyajian tamu di museum label ada pembatasan tulisan dan tunjukkan, tidak boleh lebih dari 50 kata sebenarnya. Untuk menyampaikan informasi secara lengkap, langkah itulah fungsinya untuk membantu tambahan informasi yang di luar konteks label yang sudah tersedia. Kenapa kok ada batasan seperti itu? Karena kalau yang namanya pengunjung dengan kursi yang banyak, baca terus, mereka ada sedikit kelelahan. Sampai naik atas, naik turun, kiri baca dulu. Sehingga tidak masih ada tempat duduk, misalnya sejenak, sampai evaluasi apa yang dilakukannya, dan mereka langsung lagi berasa. Kalau kita punya teman yang kita pilih bagi, jadi kalau misalnya ada kunjungan yang kaitan dengan mahasiswa, ada 1 orang, SMA, SMK ada 1 orang, kemudian untuk SMP sendiri, SD dan TK sendiri, bahkan untuk yang mancanegara 1 orang. Jadi kita tidak terlalu banyak kaitan dengan guide, tapi kita sudah kita pilih-pilihkan. Ya, sebelum kita bicara masalah khusus tentang kaitnya pada pendidikan dan sebagainya, kita lagi di museum ini menyajikan sebenarnya benda-benda budaya yang berasal dari Jawa, Bali dan Lombok, dari segi lama, sehingga paling tidak
Terkait yang ada di museum memahami betul masalah budaya. Maka tidak heran bahwa Sono Budoyo ini adalah di bawah Dinas Kebudayaan Provinsi DIY. Nah, untuk GAID sendiri, paling tidak dia memahami masalah budaya Jawa khususnya komunikasi budaya Indonesia yang mereka memahami pasar artinya walaupun itu bisa sebenarnya dikhususkan untuk siapa? Apakah sebagai rekreasi saja atau edukasi yang dimunculkan di situ? Nampaknya memang bahwa Museum Sono Budoyo memang lebih cenderung dekat dengan edukasinya, kemudian baru ke wisatanya, sehingga kunjungan yang banyak hadir datang menyajikan Sono Budoyo adalah sebenarnya siswa-siswa sekolah tadi. Mereka ada kaitannya dengan pendidikan, untuk sejarah, untuk seni. Nah, kemudian untuk latar belakang dari GAID memang teman-teman kami yang ada biasanya ada mereka biasa dengan beradaptasi siswa sekolah, sehingga itu akan sedikit membantu mereka dalam ketugasannya. Dan campur dia sudah ketemu dengan banyak dan ada sedikit masalah pembelajaran di situ, sehingga penyampaiannya akan sedikit mepet dengan siswa sekolah. Ya, kita memang yang penting itu akan memanusiakan pengunjung. Kita harus tatap muka langsung pada mereka. Walaupun kita juga sudah di Museum Sono Budoyo menyediakan juga yang namanya flat, bahkan sampai ke spanduk, banner, itu termasuk informasi yang dituliskan oleh masyarakat luas. Tapi dari museum masih dengan beberapa tenaga untuk menyambut mereka yang tujuannya untuk menjadi rumah yang Museum Sono Budoyo serta koleksi. Terus saya pikir tidak juga, kita untuk memudahkan pengunjung kita untuk bisa terlayani, terpenuhi apa yang mereka inginkan, datang ke museum untuk minta informasi lebih jauh. Kalau mungkin yang terkait dengan informasi yang terbatas, kalau dengan adanya internet mungkin bisa terjadi interaksi, diskusi dengan pengunjungnya, mereka akan lebih puas. Oke, setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Dia barusan, kita dapat menarik beberapa poin penting. Pertama, tour guide merupakan salah satu aspek penunjang yang penting bagi museum. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pada keberadaan tour guide hampir di semua museum. Selain itu, tour guide menjadi sebuah cara yang jauh lebih efektif dan efisien jika dibandingkan dengan brosur dan leaflet. Keberadaan tour guide memberikan pengaruh dalam berbagai dimensi, termasuk di dalamnya dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Keberadaan tour guide dapat memberikan nilai lebih bagi museum tersebut. Hal ini menjadikan konsep tour guide berjalan seiringan dengan konsep globalisasi, yaitu memperluas, memperdalam, dan mempercepat. Akses informasi yang berkualitas diperlukan dan pasti akan dicari oleh para pengunjung museum. Hal ini disebabkan karena para pengunjung museum buta akan informasi akan benda-benda yang dipamerkan. Ya, itu tadi Museum Sono Budoyo. Bagaimana dari mas-mas ini? Menarik kan? Menariknya? Nah, tapi sebelumnya boleh tanya, ini mas-masnya udah bayar tiket masuk? Kerap melanda manusia, tak peduli miskin ataupun kaya. Banyak orang yang stres, seakan tengah mewabah.